البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Sekalian bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan syarah Subul Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Kita masuk di kitab yang pertama di Bulughul Maram, yaitu kitab At-Taharah. Bab yang pertama, bab al-miyah, bab tentang air. Dan insyaallah kita menyelesaikan bab ini dan akan masuk bab yang kedua, yaitu al-aniyah, tempat-tempat air. Disebutkan di pertemuan-pertemuan terlewat bahwa air laut adalah suci. Demikian juga halal bangkainya. Demikian juga disebutkan bahwa air selama tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka itu adalah suci. Dan air cuma dua saja, suci atau najis. Sebagian seperti jumhur mengatakan ada suci tidak mensucikan, tapi ulama ya tidak ada dalil. Ya kalau tidak suci maka najis. Demikian juga terjadi perselisihan para ulama bagaimana kalau air itu kurang dari 2 kula. Sudah dibahas tentang masalah kula. Atau kalau kita ya kula, ini bak yang besar. Kalau air itu 2 kula atau lebih, ya 2 bak besar atau lebih, maka dia itu adalah suci. Ya walaupun dia masuk di situ bangkai. Selama tidak berubah 3 maka suci. Yang diperselisihkan para ulama kalau airnya itu sedikit. Ya, air sedikit kemasukan najis, jejak mati di atasnya mamanya. Kemudian tidak berubah warna, bau dan rasanya, terjadi perselisihan. Atau terkena kencing sedikit. Ya, kecipratan tetesan kencing sedikit sekali. Tidak berubah 3 itu. Tapi dia 1 ember saja. Apakah najis atau tidak? Kesimpulannya adalah tidak najis. Boleh kita bersuci dengannya. Ataupun mungkin bahkan mandi dengannya. Kalau namanya yakni merasa ya jijik dan sebagainya, yang mungkin mengganti air yang lain. Tapi kesimpulannya air sedikit terkena ya najis, yang tidak berubah 3 maka dia itu suci. Kemudian juga makruh seseorang mandi dari air bekas mandi istrinya, ya makruh saja. Demikian juga larangan dari kencing ya di air yang diam. Kemudian berwudu padanya atau mandi padanya. Kemudian juga disebutkan kalau ada air dijilat oleh anjing maka dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ya, tapi bukan yang di akhirnya dengan air. Kemudian juga disebutkan tentang kucing, ya maka disebutkan dia itu adalah suci. Adapun kotorannya, ya dia najis. Ulama demikian. Adapun kotoran binatang yang boleh dimakan seperti kambing ataupun sapi ataupun ayam, ulama maka itu adalah apa? Tidak najis. Ya tidak najis. Terakhir kita sebutkan tentang masalah cicak, ya. Adapun cicak di sini terjadi perselisihan. Dalam madzhab Imam Ahmad sebagian berpendapat dia mempunyai darah, sebagian mengatakan tidak mempunyai darah. Kalau kita mempelajari dalam ilmu biologi atau misalnya dia mempunyai darah, yang mempunyai 3 ruangan itu. Ya demikian. Maka dari sini ya saya mengatakan bahwa itu adalah najis. Ya karena mempunyai darah. Ibnu Hajar menyebutkan najisnya itu ma'funan, dimaafkan. Karena apa? Karena sulit. Kita sulit kadang sedang sholat ya terjatuh di situ kotoran dari cicak. Ya ulama kita lebih condong bahwa itu apa? Dimaafkan. Walaupun kuat juga pendapat jumhur bahkan sebutkan bahwa dia itu apa? Tidak najis. Demikian karena tidak mempunyai darah. Ya demikian. Tapi setelah kita mengoreksi dia mempunyai jantung yang mempunyai darah. Dan kita lebih condong pendapat Ibnu Hajar tadi mengatakan itu termasuk ma'fu, dimaafkan. Karena al-masyaqqah tajribu taisir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan, tentu saja dengan kaidah-kaidah yang tetap. Ya bukan seenaknya wah ini untuk kemudahan suatu ini boleh, tidak. Ya dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang ada. Kalau ingin berhati-hati
ya kemudian dibersihkan dengan menggunakan kertas atau tisu ketika membuang kotorannya itu, ya demikian. Kemudian juga disebutkan di hadis yang sebelumnya Nabi SAW, ya beliau melarang sahabat menghardik orang pedalaman yang kencing di masjid. Ya bahkan disebutkan di beberapa riwayat menunjukkan ya Nabi SAW mempunyai akhlak yang mulia. Ya disebutkan ini di Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdul Al-Basam. Ya riwayat yang dia itu lebih lengkap, disebutkan di halaman 49 bahwa ini orang pedalaman ini akhirnya dia ketika melihat akhlak Nabi yang mulia, ya dia mendoakan Nabi SAW. Ya, dia mengatakan Allahumma rahmni wa Muhammadan, ya Allah ampunilah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Wala tarham ma'ana ahdan, jangan engkau merahmati bersama kami seorang pun yang lain. Demikian juga ya orang yang bodoh tidak kemudian diperlakukan sebagaimana orang punya ilmu. Untuk kita mempunyai rifq, ya lemah lembut pada orang yang bodoh. Berikut hadis yang terakhir di bab ini, hadis nomor 13. Wa Nabi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Hadis ini ada rawi namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dhaif. Ya, sebagian mengatakan saduq yukhti. Ya, ini biasa dan melakukan kesalahan. Tapi ulama Al-Albani beliau mensahihkan karena ada penguat yang lain. Ya, demikian. Walaupun ulama yang lain, ya seperti Imam Daraqutni merajikan adalah mursal. Ya ulama. Kita lebih condong ini dhaif. Tapi amalan para ulama ya dengan hadis ini. Disebutkan Abu Waqid ini oleh Imam Sanani mengatakan ismu Haris bin Auf. Ya, Haris bin Auf. Dia mengikuti perang Badar, walaupun sebagian mengatakan dia masuk Islam ketika Fathu Mekah. Ya demikian. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimah." Apa yang dipotong dari bahimah? Ada dua makna, ada yang mengatakan bahimah itu anaknya domba ataupun kambing. Aulad ad-du'an wal ma'is menurut Imam As-Sunani. Sebenarnya mengatakan setiap yang punya 4 kaki walaupun dia hidup di air. Ya seperti binatang-binatang air itu, babi laut atau anjing laut yang ada di air itu. Atau anak-anak domba. Ya demikian. Atau onta dan sebagainya. Ya masuk di situ setiap yang dia punya kaki 4, ya onta dan sebagainya. Apa yang dipotong dari bahimah? Onta ataupun sapi. Ya dipotong apanya itu? Dipotong kalau onta ini punuknya, tahu punuk yang di atas ini, ataupun ekornya, ada sapi dipotong ekornya. Ekornya dipotong kemudian dimasak umpamanya. Atau kakinya dipotong satu, dia masih hidup. Ya. Maqutia minal bahimah wa yahya. Dan dia binatang ini masih hidup. Tadi dipotong ekornya. Ada sapi, ya dipotong ekornya. Dan sapinya masih hidup kan demikian. Ya. Fahuwa mayitun, maka dia ini mayit. Yang dipotong itu mayit. Itu. Akhrajahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengeluarkannya, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa hasanun dan beliau menghasankan wa lafdzuhu. Ini lafaz beliau ini. Ya demikian. Tapi disebutkan para ulama beramal dengan hadis ini. Syekh Al-Albani boleh mensahihkan hadis ini. Maka di sini diambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang dia itu dipotong dari binatang, ya, yang dia itu masih hidup binatang tersebut, maka itu adalah bangkai. Ya. Bahwa mayit ini dia adalah bangkai. Di dalam pembahasan permasalahan ini, ya, semua dari Imam As-Sunani, ya di situ ada asbabun nuzulnya atau asbabul wurud sebab hadis ini, bahwa Nabi SAW, ya ini saya di sini ya, disebutkan qadima Rasulullah SAW masuk Madinah. Dan manusia waktu itu mendatangi aliyat, yakni
ekor-ekor atau pantat-pantat gonam, yaitu kambing-kambing atau domba-domba. Wa aslimah al-ibil, punuk-punuk unta. Dipotong kemudian dimasak atau dibuat sesuatu. Maka Nabi mengucapkan di sini, apa yang dipotong dari binatang dan binatang itu hidup, maka itu bangkai. Nah, demikian. Sebutkan hadis dalilun ala anna ma qutiya minal bahimah wa yahya wa mayit. Hadis ini menunjukkan yang dipotong dari binatang dan binatang itu hidup, yang dipotong itu adalah bangkai. Nah, demikian. Kemudian dikecualikan di dalam permasalahan ini, ya disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Allah demikian juga yang lainnya, yaitu misik. Misik yaitu minyak wangi. Ya, disebutkan demikian. Demikian juga Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan demikian juga. Semoga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah mayustasna min dzalik, yang dikecuali darinya yaitu misik. Ya. Yang dia itu diambil dari gozal misik, yaitu apa? Rusa. Ya, disebutkan bahwa dia itu adalah darah. Darah yang keluar di surah, di pusarnya. Ya, kemudian diambil dan itu adalah disebutkan termasuk minyak wangi yang paling harum. Ya, demikian. Kemudian juga dikecualikan yang kedua, yaitu toridah. Sebenarnya Syekh Utsaimin rahimahullah setelah tadi disebutkan adalah misik tadi, ya minyak wangi misik itu dari apa? Dari rusa, darah dia ya. Maka itu adalah suci. Yang dipisahkan dari badan binatang tersebut. Yang dipisahkan dari badan tersebut, ya, tetapi dia digunakan. Kemudian toridah disebutkan yaitu apa? Yaitu binatang buruan seperti rusa umpamanya, atau mungkin ya keledai liar yang dia itu ditangkap oleh beberapa orang. Ada yang dia itu apa? Menusuknya, ada yang dia itu dikenakan pedangnya sampai dia itu mati. Karena binatang buruan kan sudah ditangkap. Ya. Jadi mereka berebutan, ada yang memukul dengan pedang, ada yang ditusuk, ada yang ya mungkin memukulnya dan sebagainya, akhirnya mati. Nah, maka demikian dikatakan bahwa dia ini adalah halal. Ya, demikian. Bayat bahuna, lakinnahum yadribuna, mereka menyembelihnya tapi dengan memukulnya. Ada dengan pedangnya, ada dengan ya pisaunya, ada yang dipotong kakinya, ada yang memotong kakinya, ada yang memotong tangannya binatang tersebut, ada yang memotong kepalanya sampai dia mati akhirnya. Maka ini adalah boleh. Sebutkan ini adalah perbuatan para sahabat. Selesai ya. Demikian juga disebutkan tentang bulu-bulu yang dimiliki oleh domba. Itu kan bagian luar dari badan tersebut kan. Gimana nih katanya tadi bangkai. Demikian juga yang di domba, demikian juga yang di kambing, ya, handball itu, demikian juga yang di apa? Di onta. Nah, disebutkan Al-Qur'an mengatakan itu adalah suci. Sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 80. Wa min aswafiha, dan dari suf wallnya itu bulu domba. Kadang-kadang domba itu dipotong sampai dia tinggal kulitnya saja. Ya, bulunya diambil untuk kain. Wa ubariha, itu bulu dari apa? Onta. Wa asy'ariha, bulu dari kambing, ya. Asasan sebagai alat-alat wa mataan kesenangan ilahin sampai waktu tertentu. Ini menunjukkan dia suci, bukan bangkai. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Qur'an tadi. Ya, demikian. Demikian juga binatang-binatang yang di laut terpotong sebagian, maka dia boleh dimakan. Nah, sudah lewat pembahasannya. Demikian juga jarot, yaitu apa? Belalang dan sebagainya. Insyaallah kita akan masuk bab yang kedua, yaitu al-aniyah. Pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.